Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berkumpul pada malam hari ini dalam kenikmatan sehat. Alhamdulillah, meskipun ada yang sakit mungkin berjuang untuk sampai ke sini. Ada yang sakit sariawan, ada yang sakit kepala ya, diare mungkin ya. Tapi kalau diare rada gawat itu brother, hati-hati ya. Ada yang sakit hati mungkin kesini ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan yang terbaik insya Allah. Kalau sakit itu ada 3 hal yang Allah cabut. Satu yang Allah cabut dari sakit itu pertama adalah senyumnya. Maka seseorang yang sakit akan sulit untuk tersenyum. Maka saya lihat pada malam hari ini antum semua senyumnya indah sekali. Walaupun awal bulan semua sudah baru dibayarin ya, cicilan, Masya Allah. Tapi senyumnya merekah mempesona. Meskipun sendirian tapi tetap bertahan dengan kesendiriannya. Meskipun dibully setiap hari pun tidak menggentarkan. Prinsip untuk tetap menjadi seorang yang jomblo fisabilillah insya Allah. Maka senyum-senyum yang ada pada malam hari ini semoga berlipat ganda menjadi senyum yang paling bahagia nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Dari senyum-senyuman inilah yang akan menghantarkan seseorang pun kepada kebaikan dengan level yang paling tertinggi. Ada seseorang yang masuk Islam gara-gara senyummu. Ada orang yang kemudian berhijrah gara-gara senyummu. Ada kemudian orang yang berhijab itu gara-gara senyumnya teteh. Ada seseorang yang kemudian tergerak hatinya belajar Islam gara-gara senyum kita brother. Hanya senyum. Coba berikan senyum yang paling indah. Senyum aja. Luar biasa. Itu yang paling sederhana. Sedekah yang paling sederhana. Karena setiap senyum kita adalah ibadah. Maka berikan senyum yang paling indah di setiap kesempatan yang kita punya. Tapi kalau lagi sakit, senyumnya dicabut brother and sister Villa. Coba lagi diare, malesin banget ya senyum-senyum sambil pup gitu, nggak enak kan ya. Antum lagi pup senyum-senyum sendiri nggak ada. Orang yang lagi sakit itu pasti tersulit untuk tersenyum itu. Lagi ada sulit, sakit gigi, males buat senyum. Sakit hati, coba senyum dong, yang baru diputusin mana senyumnya? Mudah gitu doang. Males gitu buat senyum sis. Jadi ketika sakit Allah cabut yang pertama senyumnya. Kemudian yang kedua yang dicabut adalah selera makannya. Males brother. Coba tadi diare, nggak bisa makan. Ayo seblak, ini mau seblak. Lagi diare suruh makan seblak, nggak mau. Dia pilih-pilih makanannya. Bahkan orang yang lagi sakit hati sekalipun untuk bisa makan itu rada repot ya.
pilih-pilih makanannya. Kecuali ahwat mungkin ya. Aku nggak lagi nafsu makan nih, baru diputusin. Oh gitu, tadinya mau ngajak ke misalkan kita singkat aja ya, MCD. Oh ya udah, yang mana? Apa-apa deh gitu. Satu, senyumnya. Yang kedua adalah nikmat makannya. Ini Allah cabut tuh, selera makannya Allah cabut, jadi nggak nafsu makan. Dan yang ketiga adalah dosanya. Allah hapuskan dosanya bagi setiap seseorang yang dilanda sakit dan dia sabar dengan penyakitnya. Tapi luar biasanya Allah akan kembalikan dua hal, tapi Allah tidak kembalikan satu hal. Ketika dia sudah sehat, Allah kembalikan senyumnya, maka senyumnya kembali indah. Dan Allah kembalikan selera makannya, sehingga dia akan bernafsu dalam makanannya. Maka dia akan bebas dalam makannya. Tahu bulat, oke. Cilor. Cilor tuh apa? Cireng telur. Nah, internet. Internet telur kornet. Subhanallah. Terus makan apa lagi? Coklat. Seneng tuh makan coklat. Nggak takut jerawatan. Coba kalau teteh lagi jerawatan, males kan makan coklat? Ya ampun, jerawat. Coba. Kalau laki-laki ada jerawat seneng. Karena katanya kalau ada jerawat berarti ada yang suka. Oh iya ada jerawat. Tapi mun jerawat nasa banget mamang eta mah atuh. Cik we. Atur ada khawatir gitu. Satu, nikmat senyumnya dikembalikan, selera makannya dikembalikan. Namun yang ketiga, dosanya nggak dikembaliin. Itu saking baiknya Allah sama hambanya. Allah cabut tadi nikmat sehat, nikmat selera makannya dan dosanya, tapi tidak dengan kemudian dosanya Allah kembalikan. Senyumnya Allah kembalikan, selera makannya Allah kembalikan. Maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya. Seandainya hambanya terus bersabar dalam setiap apapun yang menimpa dalam dirinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, tidak hanya sehat raganya, tapi sehat juga jiwanya. Karena teteh, ada seseorang yang jiwanya sehat, raganya sehat, dia hadir di masjid pada malam hari ini. Jiwanya sehat, raganya sehat, mudah kita untuk hadir ke sini, brother and sister fillah. Tapi ada seseorang di antara kita yang jiwanya sehat, raganya sakit. Jiwanya sehat, raganya sakit. Meskipun dia sakit raganya, tapi jiwanya sehat, dia tetap hadir di masjid ini. Karena jiwanya hidup. Jiwanya hidup, meskipun raganya sakit, baru diputusin, lagi sakit, pusing luar biasa, tapi dia berusaha untuk sampai ke masjid itu. Ya Allah, saya mau sampai ke masjid ya Allah. Ditanya sama orang tuanya, teteh kan lagi sakit, kenapa maksain ke masjid? Enggak mah, seandainya ini adalah hari terakhir buat teteh, biarkan teteh syahid di masjid insya Allah. Emang seetik nu gitu teh. Yang raganya sakit, dia berusaha untuk kemudian hadir dalam setiap kesempatan amal soleh. Luar biasanya sholat kita. Ketika kita tidak bisa berdiri, kita bisa memilih untuk duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, kita tetap melaksanakan sambil tertidur. Bukan tertidur maksudnya, terlentang. Bukan kalau tertidur kan, ada orang yang bangun, ente tuh sholat subuh, tadi orang ngimpi sholat subuh dah. Gak bisa. Jadi sambil terlentang. Gak bisa lagi pakai isyarat. Gak bisa lagi sholatin berarti. Udah gak bisa sholat lagi berarti. Saking harusnya sholat dalam keadaan seperti apapun dilaksanakan itu. Maka ketika seseorang, ketika jiwanya sehat, raganya sakit, jiwa akan menuntut raga untuk sempurna. Maka akan hadir dia dalam setiap kesempatan amal soleh. Meskipun sebenarnya sakit yang dirasanya luar biasa, tapi dia yakin yang menyembuhkan Allah, yang memberi penyakitnya Allah, yang mencabut penyakitnya Allah. Semakin dilipat gandakan amal solehnya. Ketika raganya sakit, tapi jiwanya sehat, dia berusaha untuk datang ke sini. Ada seseorang yang jiwanya sakit, raganya sehat.
Jiwanya sakit, raganya sehat, nggak akan sampai ke sini. Meskipun dia sehat, meskipun dia banyak hartanya, meskipun banyak kendaraannya, mobil 3, motor 10, emang muka dealer ya Mas Gana. Meskipun ada kendaraan, ada hartanya, mampu raganya untuk sampai ke masjid, tapi berhubung jiwanya sakit, wallahi dia tidak akan sampai di masjid ini. Jiwanya sakit, raganya sehat, belum tentu bisa sampai di sini. Tapi ada seseorang yang luar biasa, yang jiwanya sakit, raganya sakit. Masya Allah, subhanallah. Sudah jiwanya sakit, raganya sakit, nggak akan hadir di sini berada. Terombang-ambing dalam lautan kebingungan, dipenjarakan dunia, dijauhkan dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun tidak pernah merasakan betapa besarnya cinta Allah kepadanya. Maka pun dia akan menjadi sulit untuk cinta kepada Allah. Maka berbahagialah di masjid ini yang hadir hanya 2. 1, sehat jiwanya, sehat raganya. Yang kedua, sehat jiwanya, sakit raganya. Maka inilah yang dinamakan nikmat hidayah. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat ini. Teman-teman milih dari berbagai macam urusan untuk bisa sampai ke sini. Ahwat juga sama. Di malam Sabtu ini menuju ke long weekendnya, Ahwat memilih untuk kemudian hadir di masjid ini. Ada yang tadinya mau nonton bioskop, Nini Towo udah hadir ya Nini Towo. Ada yang pengen nonton gak jadi, yang pengen candlelight dinner gak jadi, bahkan untuk memutuskan pacarnya malam hari ini. Ada yang dimotivasi sama pacarnya untuk kemudian, please kamu milih aku atau milih kajian. Sorry, aku milih kajian, karena aku berharap yang mengisi kajian menjadi milikku. Repot itu ya.